Kayak begini nih, aduh, saya paling suka nih bikin buat kayak apa namanya itu es campur versi saya. Isinya apa? Air kelapa, saya potongin nanas, saya potongin rumput laut, saya potongin lidah buaya, saya potongin cincau segala macam, jadi itu udah kenyang. Kasih madu, nggak ada gula, nggak ada tepung-tepungan, ya tiap hari kayak begitu ya, badan-badan kita bisa fit ya. Dan aman, bukan aman itu dalam artian kita nggak gampang sakit ya, termasuk juga. Tapi kalaupun makan itu ada kaidahnya. Jadi kalau Anda tidak mau gula darah Anda naik setelah makan dengan cepat, yang itu bisa menjadi banyak penyebab penyakit, maka makalah karbohidrat itu di terakhir. Itu ilmunya, supaya tidak terjadi lonjakan gula. Lonjakan gula ini kalau Anda tanya pada ahlinya, salah satu biang kerok dan salah satu penyebab dari berbagai macam penyakit-penyakit degeneratif yang kita kenal, dengan salah satunya itu adalah bukan lonjakan gula tapi efek itu ke insulin resisten. Insulin resisten itu apa? Insulin yang tidak bisa lagi memasukkan gula ke dalam sel karena sudah lemot. Oke, saya kasih di situ, potong dulu, kita belajar bagaimana caranya untuk mengatasi supaya si insulin ini bisa bekerja. Pertama tadi sudah, supaya nggak terjadi lonjakan gula. Berarti kalau Anda mau makan apapun, pastikan Anda makan sayur-sayuran dulu atau buah-buahan dulu sebelum makan. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Terus glucose spike itu atau lonjakan gula itu biang kerok banyak masalah di zaman sekarang. Ya. Berarti caranya supaya tidak terjadi lonjakan gula setelah makan, caranya gimana? Paling aman apa? Jangan makan gula, terutama gula-gula yang gula olahan. Ya, gula olahan. Contoh gula olahan apa? Roti. Roti kan gula olahan. Ada gulanya dan ada terigunya, kan gitu. Kemudian apalagi cara berikutnya? Cara berikutnya adalah sebelum Anda makan makanan-makanan yang tinggi gula tadi itu, kalau katakanlah belum bisa menghindari atau mendisiplinkan diri, Anda minum cuka. Cuka apa aja? Yang jelas bukan cuka dapur. Kalau cuka dapur sintetik, yang saya maksud ini cuka apel, cuka nanas, ya, cuka madu, cuka tebu, ada cuka. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Gunakan otot Anda setelah makan itu dalam bentuk apa? Entah jalan, nyuci mobil, bersihin jalan, nyapu jalan, ngepel jalan misalnya, atau masjid Anda. Pokoknya gunakan otot setelah itu. Itu yang ketiga, ya kan? Kemudian apa lagi caranya? Nah ini dia. Cara berikutnya adalah perbanyak otot dalam tubuh Anda. Cara memperbanyak otot berarti makan daging, dokter? Bukan. Latihan beban. Dokter, mohon maaf, beban saya sudah sangat banyak, istri, anak, suami. Bukan itu yang saya maksud. Ototnya dikasih beban. Ya. Iya, makasih ya mas. Senyum terus. Ototnya dikasih beban. Ini beban. Tuh, 2, 3 sampai 100 kali. Kan pegel. Oh, udah pegel bagus tuh. Dia kebentuk otot yang baru. Itu. Makanya dalam olahraga ada olahraga kardio kan. Ada olahraga kardio, ada olahraga beban. Nah, dua-duanya bagus saja. Tapi kalau Anda mau katakanlah sel-sel tubuh Anda atau sel-sel kita, termasuk organ-organ kita tuh punya kemampuan untuk menyerap makanan lebih baik lagi, maka salah satu solusinya adalah perbanyak massa otot. Perbanyak massa otot. Berarti kalau ibu-ibu gimana? Gak masalah, gak bakal jadi steril, gak bakal jadi koker gitu, enggak. Tapi dia ototnya berisi. Itu gak gelambir-gelambir gitu orang Jawa bilang. Ya. Kemudian apa lagi berusaha yang bisa kita kerjakan supaya ini aja Anda kerjakan ya, ini aja Anda kerjakan. Coba aja lihat
banyak sekali keajaiban-keajaiban tubuh, karena memang tubuh kita itu kalau benar bahan bakunya, bagaimana cara kita mengolahnya, kelar banyak masalah. Ya, kemarin di sana saya cerita juga ada orang yang subhanallah dari berat badan 115 kilo terus turun dalam 7 bulan menjadi sekitar 87 kiloan, modalnya cuma 3 atau 4 tadi saya sampaikan tadi. Tambah satu lagi jalan tiap hari 30 menit. Jalan. Cuma itu doang. Jadi mulai sekarang coba dirutinkan berjalan. Ya. Berapa lama? 30 menit. Kalau bisa jalannya menanjak lebih bagus. Ya. Jadi kalau Anda di rumah punya treadmillnya itu nanti dinaikkan sudutnya itu menjadi sudut yang maksimal sekitar 15 derajat biasanya. Gak usah cepat-cepat, sekitar 3 km per jam aja kecepatannya. Itu Anda lakukan selama 3 bulan, jadi patokannya 3, 15, 30. Kecepatannya 3, sudutnya 15, lamanya 30. Kerjakan tiap hari. Berarti kalau nggak ada punya treadmill, mana tuh tangga kerjain. Itu efeknya Masya Allah spektakuler. Ya, tubuh kita tuh sudah mulai terbentuk, terbangun ototnya kayak begitu. Jadi itu. Nah, apalagi bisa kita kerjakan dulu sekalian supaya tadi tidak terjadi lonjakan gula tadi. Ya, yang tentunya sumber-sumber gulanya kita stop atau kurangi, atau makanlah atau carilah gula-gula itu yang Anda kasih jaketnya atau pelindungnya. Jaketnya maksudnya gitu. Contoh begini. Apa ya? Nasi lah, nasi misalkan. Anda makan nasi, boleh nggak makan nasi? Ya boleh lah. Tapi nasi zaman sekarang, jujur li, sebagian besar kan nggak punya jaket, nggak punya seratnya lagi. Habis semua dalam proses pengolahan tadi. Ya, apa yang terjadi dulu sekalian? Akhirnya yang terjadi adalah nasi tadi itu, atau ya nasi yang kita makan itu, setelah dimakan, zup langsung naik gulanya. Belum lagi digoreng loh, belum. Caranya gimana supaya nasinya tidak menyebabkan gula itu meningkat atau lonjakan gulanya sangat tinggi? Maka cara paling mudah adalah kasih dia jaket. Jaketnya nasi apa? Serat. Bagaimana dapat seratnya? Paling gampang Anda masukin ini aja, kayak visio kayak begini. Adalah nasi, campur sama nasinya, kasih minyak. Entah ini boleh, minyak zaitun boleh, itu yang pertama. Yang kedua apa? Anda kasih biji-bijian, masukin biji wijen, kacang hijau ke dalam nasi tadi. Atau kalau nggak kasih rempah-rempah kayak begini, entah jahe, entah lengkuas kayak orang bikin nasi loto. Tuh bisa. Atau kalau nggak nasinya, berasnya diganti dengan umbian atau beras-beras yang masih berserat. Contohnya apa? Beras coklat, beras merah, beras hitam. Contoh. Ya. Jadi berarti simple dong kalau mau hidup sehat, simple, tapi godaannya berat. Nanti kita lihat aja nanti siang Anda makan apa. Kata guru saya, sebaik-baik ilmu itu yang diamalkan. Udah dikasih tahu kan? Udah dikasih tahu. Berarti siang nanti kalau Anda pergi makan ke warteg, misal nasinya boleh nggak? Boleh. Kalau ada nasi merah, nasi merah. Kalau nggak ada, nggak usah pakai nasi, beli lauknya aja. Sayurnya, proteinnya, sambelnya, kerupuk nggak dulu. Misal kayak begitu. Kenyang nggak? Kenyang. Sebenarnya kalau Anda proteinnya lebih banyak, Anda loading, kenyangnya lebih lama. Karena karbohidrat itu bikin cepat lapar. Itu ilmunya sebenarnya. Makanya kalau Anda misalkan ya datang ke restoran, di restoran itu sebelum Anda makan makanan utama, tiba-tiba disuguhi sama dia kerupuk, roti-rotian, itu bikin Anda cepat lapar. Nanti habis dia makan lapar lagi, sehingga Anda pesan lagi. Itu triknya restoran. Ada ilmunya di situ, ya. Nah itu caranya Bu sekalian. Kemudian apa lagi yang kita bisa lakukan supaya tadi kan mengurangi lonjakan gula tadi. Tadi berjalan juga bisa, atau Anda minum cuka tadi juga bisa, seterusnya ya. Atau rimpang-rimpang kayak begini nih. Ini juga kayak begini nih, kunyit. Ya. Saya cuma pesan minumlah jamu ya, mungkin bahasa kita jamu ya, rimpang-rimpang sebelum harganya mahal. Dugaan saya nggak lama lagi mahal loh ini. Kenapa? Jahe saya udah naik harganya. Ya. Jadi mereka ini dulu sekalian
aslinya sebenarnya tadi kaidahnya itu yang saya sampaikan tadi itu sebenarnya remove the bad dulu, remove the bad, menghilangkan yang jelek-jelek dulu, mulai dari gula olahannya, minyaknya, ya segala macam tadi itu. Nah kemudian apa? Selanjutnya kita isi dengan yang benar, isi dengan yang benar. Nah istilah-istilah tentang real food misalkan sebenarnya dari zaman dulu kita tuh sudah kenal dekat dengan istilah itu. Cuman kita kadang-kadang karena saking banyaknya makanan zaman sekarang yang sebenarnya sudah kehilangan intisalnya, maka yang terjadi apa? Yang terjadi yang kita makan itu sudah banyak bukan mengandung intisal tapi sebagian besar sampah saja tanda kutip dan gula-gula olahan. Contoh, kalau Bapak Ibu ini kan kurma. Kurma ini sebenarnya aslinya, bukan aslinya, saya pelajarin sih ya. Justru malah intisal terbanyak dia itu bukan pada dagingnya, tapi pada bijinya. Cuman kita nggak bisa makan kan? Itu sebabnya sebenarnya ada bukan kopi, tapi serbuk kurma, serbuk biji kurma itu bagus, sangat bagus. Mau pakai buat promil, mau buat apa, bisa pakai serbuk biji kurma. Saya sudah pernah posting cara buatnya beberapa waktu lalu. Karena apa? Intisalnya si kurma ini ada pada bijinya. Sebagian besar yang kita makan tiap hari itu intisalnya sudah hilang, ya. Atau gara-gara pengolahan dia sudah mulai berkurang. Contoh mungkin nanas. Di sini justru malah kandungan enzim terbanyaknya. Ini yang kita buang. Ya. Jadi kalau Anda Bapak Ibu sekalian mau dapatkan enzim yang berlimpah di sini sebenarnya. Di anunya, bonggol ya. Bonggol nanas. Bonggolnya dimakan, iya. Kayak gitu cara makannya. Iya. Ibu sih nanya pula bonggolnya dimakan, emang dilihatin. Itu. Ya. Nah, intisalnya ini sebenarnya Bapak sekalian banyak di mana? Di semua kayak begini nih. Ya. Jadi Allah menciptakan mereka semua ini penuh dengan inti-inti sel. Yang inti sel itu kalau Anda makan dia bisa memperbaiki sel-sel yang rusak. Secara fisiologisnya tubuh kita tuh mampu membersihkan atau memperbaiki sendiri, bisa. Dengan cara apa? Jangan terlalu banyak makan atau kondisikan tubuh kita tuh kalau mau puasa oke, itu paling bagus, tapi kalau tidak jangan terlalu banyak makan dan jangan terlalu sering mengisi badan kita dengan makanan-makanan yang berat. Sehingga apa? Tubuh terus mengalami proses detoksifikasi. Itu. Adakah ada cara lain? Ada, banyak. Ada beberapa jenis makanan yang Allah ciptakan itu yang punya kemampuan untuk memicu, namanya autofagi. Contohnya apa ini? Autofagi itu apa? Self eating, dia makan. Dia memakan sel-sel yang rusak. Jadi kunyit ini ya, dia punya kemampuan untuk memakan sel-sel yang rusak. Ini satu. Yang kedua apa? Sebenarnya banyak sih. Yang kedua tuh kopi. Kopi itu bagus. Asal jangan pakai gula. Asal jangan pakai creamer. Ya. Jadi biji kopi Anda giling, Anda minum. Itu yang saya maksud, kopi. Bukan kopi saset. Ya, benar-benar kopi. Jadi mereka-mereka ini baru sekali punya kemampuan untuk mengisi ya atau memperbaiki sel-sel dalam tubuh kita. Ya. Jadi dari mana dapatnya atau mungkin dari mana sumbernya? Dari inti selnya mereka. Paling banyak, bukan paling banyak yang saya pelajari itu justru malah dari rempah-rempah kayak begini. Ini berlimpah ruah. Ya. Jadi Anda bikin kayak begini gitu ya. Takarannya berapa? Ya seperasaan aja lah. Ada takarannya, cuman mereka-mereka ini karena dosisnya juga terlalu tinggi juga. Bukan dosis sih, kita nggak butuh terlalu.
Ada air panas, ada. Jadi ini ada apa nih? Kapulaga. Tapi ini bukan kapulaga standar saya. Standar saya kapulaga warnanya hijau. Baunya kencang banget, ini nggak ada bau. Habis sudah baunya. Ketumbar juga. Tumbar itu jangan mampatin ketumbar tiap hari, tapi ketumbar yang benar. Karena banyak ketumbar sekarang sudah diputihin. Ketumbar yang bagus itu, ketumbar mungkin bahasa ketumbar India apa gitu, dia bentuknya agak lonjong. Agak lonjong, warnanya coklat, agak kecoklatan. Itu lebih kuat. Maka dapat khasiatnya. Kalau kayak begini ya seada-adanya aja. Ini aja Bapak sekalian ya kayak begini nih. Ini aja Anda minum tiap hari. Masya Allah. Modalnya bukan modal, bahasa itu rempah ya. Kalau ini kan rimpang-rimpangan. Kerja mereka itu beda-beda. Kalau yang ini karena ya kalau pakai kaidah yang saya pahami bahwa tubuh manusia itu seperti pohon, ada bagian atas, bagian tengah, bagian bawah. Mereka ini kan di bawah semua. Umbi mereka tuh ada di akar, di dalam tanah gitu kan. Sehingga Anda kalau baca, Bapak Ibu kalau baca tentang rimpang-rimpangan kayak begini, entah jahe, entah kunyit, entah kencur, itu semuanya punya properti anti kanker semua. Semuanya. Cuman kita nggak tahu aja. Punya properti atau punya manfaat anti kanker. Ya. Ada beberapa yang sangat kuat kerjanya. Ya. Bahkan kata guru saya waktu saya pernah bertanya kepada beliau, rimpang apa yang paling banyak inti sel? Saya menduganya ini. Tapi jawaban beliau ternyata bukan ini. Tapi apa coba? Bangle. Bangle itu kan di budaya-budaya tertentu digunakan buat musir jin. Iya kan? Pasang apa gitu kan? Pasang apa namanya? Gantungan gitu. Tapi memang kata beliau itu paling kuat dan paling tinggi inti selnya. Bangle itu rasanya agak-agak sepet gimana gitu loh. Ya, seperti itu. Tapi intinya apa Bu sekalian? Intinya, jadi inti sel sekalian. Contoh begini, nanas ini, ya saya kasih sedikit informasinya. Ini kan real food. Real food itu makanan asli, ya. Maka makanan asli kayak begini saja, seperti nanas kayak begini, ini inti selnya cuma 40%, hanya 40%. Artinya kalau dia diolah, dipabrikasi, dibungkus apa segala macam, ya. Berapa banyak yang berkurang dari 40% tadi? Makanya itu sebabnya kalau Anda atau kita bicara makanan kayak begini, jangan diapa-apain tapi makanlah sebagaimana adanya. Contoh mungkin kalau Anda mau makan jus atau makan buah, jangan di jus. Bukan jangan itu dalam artian nggak boleh, bukan. Tapi kalau buah itu di jus, maka gulanya akan naik. Jadi buah itu kalau Anda mau makan, caranya gimana? Ya dimakan. Gak usah di jus. Masalah kita sekarang kan jus yang kita pakai sekarang udahlah di jus kasih gula lagi, kasih kental segala macam. Akhirnya gulanya naik. Ya. Jadi inti-inti sel itu diletakkan Allah di mereka-mereka ini sebenarnya. Ya, semakin Anda banyak mengkonsumsi mereka-mereka ini, ya, semakin banyak sel yang direparasi sama tubuh kita dengan bahan yang ada di mereka-mereka ini. Itu poinnya. Dan ada banyak bahan-bahan yang mereka-mereka itu Bapak-Ibu sekalian yang Allah ciptakan mengandung keistimewaan tertentu. Contoh mungkin habatus sauda. Habatus sauda itu punya banyak sekali kandungan-kandungan yang memang bisa dipakai untuk memperbaiki tubuh kita secara umum. Memang betul habatus sauda secara sifat dia panas, betul. Tapi kalau saya biasa menggunakan kaidah yang lain. Kalau saya biasa dosis kecil mungkin 2 kapsul, 3 kapsul sehari loh, nggak ada masalah sebenarnya. Ya. Kalau kita konsumsi dalam jumlah yang banyak memang iya. Itu contohnya. Apalagi contohnya ini. Air kelapa. Sudah hampir jam 11 soalnya. Air kelapa ini sebagian besar isinya adalah asam amino. Kalau kita buka datanya juga banyak yang lain, ada enzim, mineral, protein, karbohidrat. Tapi sebenarnya dia ini punya efek yang juga bisa menyerap racun, air kelapa ini. Ya. Lagi-lagi Allah menciptakan mereka ini Bapak sekalian dengan berbagai macam keistimewaan, bahkan dengan berbagai macam kandungan. Contoh mungkin kalau rasa, misalkan air kelapa kayak begini ini kan, kalau ibu-ibu yang Bapak-Bapak sekalian yang
ketemu kelapa, ini kan kelapa muda, tapi kalau kulitnya sudah agak tua atau daging sudah agak tua, keras, biasanya ada soda-sodanya. Biasanya, jadi semakin menua dia, kayaknya saya belum pernah mengukur pH-nya, tapi kemungkinan besar semakin turun atau semakin netral pH-nya, kayaknya. Ketika nggak dibikin, ketika nggak dikonsumsi manusia, menariknya apa? Air ini kan berubah. Ini air kelapa ini sakti loh. Bahkan sudah terlepas dari induknya, dari batangnya. Anda nggak makan dia, dibiarin lama-lama begini, lama-lama airnya berubah jadi apa? Kentos, betul? Kentos sama kan? Udah lama kan nggak makan kentos? Itu kentos kalau Anda buka datanya, masya Allah, masih berlimpah khasiat loh, kentos itu. Jadi air kelapa ini atau kelapa secara umum ya, dari mulai ininya. Nih contoh nih, kalau saya cerita sedikit bagi bapak ibu yang pengen jantungnya sehat. Tapi ini bukan kelapa muda ini, kelapa yang lebih saya sarankan kelapa tuanya. Jadi kalau nanti beli kelapa tua yang buat diparut di santan itu setiap hari Anda makan 1/4 kelapanya itu. Diapain? Terserah, mau dimemil gitu juga boleh, mau dibikin parut, dibikin kelapa parut juga boleh, atau santan pun nggak apa-apa. Tapi santan biasanya agak berat kita konsumsi, 1/4 aja tiap hari. Maka itu insya Allah ya, yang saya pelajari itu jantung akan sehat banget. Modal kelapa, pakai kelapa, ya. Airnya apa? Air kelapa tua ya, kelapa tua. Makanya air kelapa tua sama kelapa muda sebenarnya kalau saya pribadi nggak terlalu banyak beda-bedanya kandungannya. Jadi kalau misalkan nih beli kelapa muda sekarang 15.000 misalkan, terus ini nggak tahu mungkin 8.000 atau 10.000-an, kan kelapa tua lebih murah. Itu air dengan isotonik yang terbaik yang bisa kita dapatkan dengan mudah, air kelapa tua itu. Ya. Caranya gimana? Guru saya ngajarin lagi, kata beliau, ya kelapa ini, ini saya kasih resep supaya nanti badannya fit. Kelapa ini, kata dia, sangat suka dengan madu. Bakterinya. Jadi Anda misalkan ini ada madu nih, madu Anda masukin sini, lalu dibiarinlah diaduk-aduk sedikit, gitu. Lalu Anda tunggu bentar lah, bang saya 5 menit gitu ya, biar dia larut. Kemudian nih kelapa Anda minumnya bukan diminum pakai ya, tapi maksudnya minum bersama. Minum bersama apa? Bersama telur. Bukan dimasukin. Ini telur 2 telur kampung ya. Ayam kampung Anda kukus atau Anda apalah gitu kan, dimakan 2. 1 juga boleh. Kata beliau, si bakteri di sini tuh suka banget sama albumin ya, yang ada pada telur itu, kata beliau. Jadi itu akan ngasih stamina yang sangat cepat ke kita. Jadi minum kelapa pakai madu. Jadi mulai sekarang cobalah pemanis kita itu pelan-pelan dikurangi. Jadi kalau Anda minum teh nggak usah pakai gula, minum kopi nggak usah pakai gula. Berarti kalau pemanisnya kita pakai apa? Gitu kan? Kalau bisa pakai madu, kalau bisa. Kalau nggak bisa pakai apa? Gula kelapa, gula aren, gula nira, gula jawa itu. Tapi jangan gula merah, saran saya. Kenapa jangan gula merah? Banyak ceritanya. Gula merah tuh sebagian besar juga isinya gula juga. Gula merah. Ya, kalau mau pakai gula beneran tuh. Gula tadi, gula kelapa, gula aren gitu, tapi yang bener ya. Itu Anda makan saja begitu bagus buat ngasih energi ya ke badan ya, seperti itu. Jadi begitu Bapak sekalian gambarannya ya. Dan terakhir mungkin ya, sebelum kalau ada yang mau tanya jawab, dan masih ada hadiahnya juga, kayaknya ada buku juga ya. Ini nih saya pesen banget ke Anda. Saya tuh memang dari dulu tuh setelah saya mempelajari, saya melihat sendiri, melihat dengan mata kepala sendiri, banyak sekali orang-orang yang subhanallah ya, biiznillah ta'ala, akhirnya mereka tuh bisa sehat dengan kayak begini, model begini doang, rimpang-rimpang kayak begini, atau mungkin rempah-rempah kayak begini, masya Allah ya. Jadi kalau saya boleh sampaikan, tidak semahal yang dibayangkan banyak orang hidup sehat itu.
Saya di rumah kalau mentok-mentok misalkan saya nggak apa-ngapain, nggak bisa saya beli bumbu dapur aja. Bumbu dapur itu kan di sini ada daun salam, ada jahe, ada itu saya geprek-geprekin udah cemplungin minum aja tuh kayak begitu. Ya, nggak punya waktu sama sekali. Saya di rumah punya satu botol lada hitam, ada saya masukin ketumbar di situ, sedikit saya masukin garam, itu saya saya gerus kayak begini, masukin dalam air, kasih madu, saya minum. Itu juga masya Allah semudah itu. Asal apa? Asal kita mau biasakan. Dan banyak sekali cara-cara untuk hidup sehat atau mungkin menghilangkan keluhan-keluhan. Salah satunya mungkin sebelum kita masuk ke tanya jawab, ini kan banyak sekarang yang masalah di lutut, sendi, otot gitu ya, tulangnya keropos segala macam. Itu obatnya, bukan obatnya. Nutrisi terbaiknya juga pakai tulang Jadi nanti kalau ketemu dengan tulang sapi, kambing, apa gitu ya, Anda rebus saja itu, kasih bumbu lah ya, kasih bumbu. Rebusnya ini yang Anda perlu sedikit lama, ini sekitar 6-8 jam minimal, pakai api kecil. Oke. Lalu itu akan jadi namanya kaldu. Kan dagingnya sudah habis, tinggal tulangnya doang. Akan muncul minyak di situ seperti minyak. Itu bukan minyak tapi kolagen. Kolagen itu Anda minum tiap hari dari tulang yang Anda masak tadi itu sekitar 100 cc sehari. Minum aja. Kulit akan berseri, akan kinclong, akan kuat otot, tulang, sendi. Modal cuma tulang doang. Oke, tulang harganya misalkan agak sedikit mahal. Paling gampang lagi pakai apa? Pakai ceker ayam. Dibikin kaldu pakai ceker ayam. Itu buat jantung, otak, tulang, sendi, lambung, insya Allah hilang semua. Tapi sehari minumnya 100 cc. Dari mana kolesterolnya? Tulang. Dari mana kolesterolnya? Tulang itu sumber lemaknya dari mana? Ada sumber lemak tulang? Ada kan? Tapi ada muncul minyak itu kan? Minyak itu bukan kolesterol. Minyak itu justru malah kolagennya. Minyak itu adanya di mendoan. Itu minyak. Jadi ada orang satu hari, itu bukan minyak. Jadi kalau nanti ibu bapak bikin itu ya 100 cc itu nanti muncul minyak, itu bukan minyak, tapi itu adalah kolagennya sebenarnya yang keluar dari tulang tadi. Ya. Nah, tapi caranya gimana? Harus ada lada hitam di situ, harus ada cabai yang tidak pedas untuk sumber vitamin C-nya dan sumber zinc sama kupernya. Dan dimakannya bersama hati sapi boleh, hati kambing boleh, hati ayam boleh. Karena hati itu adalah sumber kuper juga ada di situ yang bisa menguatkan kerja kolagen yang ada pada tulang tadi. Gitu. Ya. Saya kira mungkin begitu. Masya Allah sudah jam 11 tanpa terasa, dan mudah-mudahan bisa diamalkan apa yang disampaikan. Semoga semakin banyak yang sehat. Tadi saya sempat cerita tentang menaikkan kecerdasan itu. Ini semua Anda mulai perbaiki, coba aja lihat kemampuan daya pikir Anda akan meningkat dengan ini semua. Percayalah. Ya. Dan itu tuh memang harus dibiasakan. Kalau nggak dibiasakan ya begini-begini aja hidup kita. Ya. Dan akhirnya bolehkah kita nyampah? Bahasa saya gitu kan, boleh. Tapi jangan banyak prosentasenya. Saya membiasakan diri saya sekitar 10-20% saja. 10-20% oke lah, sedikit. Yang ada gila-gilanya sedikit lah. Tapi itu pun saya milih-milih. Ya. Kenapa? Karena memang kita ini untuk hal-hal begini, kayak begini nih, kita kayaknya bahasa saya itu sok ilmiah. Contoh nih ya, ilustrasi begini. Ada orang pernah tanya sama saya begini, dokter, mohon maaf, minyak zaitun berapa dosisnya sehari? Gitu kan? Oke lah, orang menyangka ini obat segala macam, tapi nggak gitu-gitu juga. Karena kalau Anda baca di beberapa literasi, bahkan negara-negara yang justru malah angka harapan hidupnya dan mereka tuh sangat-sangat sehat, terutama di daerah Mediterranean,
atau sebutkan Mediterranean diet itu sehari mereka bisa konsumsi ini 10 sendok makan sehari. Dan mereka umurnya panjang-panjang, kulitnya glowing, 10 sendok makan. Kita ya mungkin karena nggak tahu juga, atau mungkin karena tadi mungkin mohon maaf sosok ilmiah gitu kan, nanya pula. Tapi kadang-kadang yang saya keselnya apa? Coba deh nanti Anda beli bakwan, ibu bapak beli bakwan, ya bakwan itu ada peres. Minyaknya kira-kira ada nggak 1 sendok makan? Ada loh. Berarti kalau dia makan sehari 5 bakwan, dia minum minyak teroksidasi yang sangat-sangat tidak sehat 5 sendok makan sehari. Terus ujuk-ujuk dia ketakutan luar biasa sama beginian, tanya berapa dosisnya. Itu maksud saya. Artinya apa? Fair lah gitu loh. Jangan kita tuh dengan kayak begini takut akan minum kunyit nanti ginjalnya kena. Belum pernah saya ketemu di berbagai macam berita, mungkin di Purwokerto, di Cilacap, macam orang keracunan minum kunyit. Ada loh. Orang keracunan minum jahe nggak ada. Kita aja ketakutan, ya. Jadi padahal inilah sumber. Ini kan biang kunyit nih. Sumber inti sel, sumber mineral, sumber vitamin, ya. Apalagi misalkan nih kita bicara tentang kayak begini nih. Aduh, saya paling suka nih bikin buat kayak apa namanya itu, es campur versi saya. Isinya apa? Air kelapa, saya potongin nanas, saya potongin rumput laut, saya potongin lidah buaya, saya potongin cincau segala macam, jadi itu udah kenyang. Kasih madu. Gak ada gula, gak ada tepung-tepungan. Ya tiap hari kayak begitu ya, badan-badan kita bisa fit ya. Dan aman, bukan aman itu dalam artian kita nggak gampang sakit ya. Termasuk juga matahari. Matahari itu salah satu cara yang paling mudah untuk mengembalikan mood. Matahari. Berjemurlah ya. Jangan terlalu putih bagi bapak-bapak badannya ya, karena kurang maco. Laki-laki itu jangan putih-putih banget gitu. Tapi kalau udah tak ada putih mau gimana lagi ya. Saya kira mungkin itu dulu sekalian, saya kembalikan lagi.